Selamat datang di tengah-tengah channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh @araski18 dengan judul Hantu Ernie. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu, waktu sudah menjelang malam. Aku hendak melewati sebuah sekolah swasta yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah baru yang akan segera aku tempati. Remang-remang lampu jalan menyinari jalan di sekitar daerah situ. Terasa sepi dan sunyi, seakan tidak ada kehidupan yang terjadi di tempat itu. Sambil mengendarai sepeda motor, aku melihat sebuah papan nama sekolah swasta yang namanya cukup terkenal. Aku memberhentikan laju motorku saat aku melihat bayangan hitam, seakan sedang duduk di atas gedung sekolah tersebut. Aku berpikir itu hanya sebuah bayangan. Tapi setelah aku pertegas, itu bukan hanya sekedar bayangan, tapi ada sosok perempuan yang sedang duduk di atas gedung sekolah itu. Alisku berdenyit pelan. Lagi-lagi, tengkuk dan belakang bahuku terasa amat berat. Aku tahu ini adalah pertanda adanya sebuah energi yang cukup besar yang ada di dalam sosok yang sedang aku amati saat ini. Udahlah, ucapku dalam hati. Aku pun kembali memacu gas motorku untuk menuju ke rumah yang akan segera aku tempati hari itu. Kamu dari mana, Mpok? Itu barang-barang udah diturunin dari mobil. Tinggal dirapin aja ya, ucap temanku yang bernama Tito. Tito adalah teman lamaku yang sedang membantu aku untuk pindah rumah malam ini. Aku tadi habis lihat-lihat sekitar, kayak jadi kepo aja pas lihat sekolah di depan jalan itu. Kepo kenapa, Pok? Jangan ngadi-ngadi, Pok, lu. Kan suka tiba-tiba aja pulang bawa-bawa begituan. Takut aneh. Enggak. Tadi aku lihat doang kok, Toy. Kalem dong, balasku sambil cengengesan. Aku bergegas untuk segera masuk ke dalam rumah dan segera membereskan barang-barang yang tercecer di ruang tamu. Malam ini setengah barang harus sudah beres ya, ucapku sambil menata barang-barang pindahan. Malam itu, tepat pukul 3 pagi, sebagian barang-barang yang aku bereskan sudah tertata rapi. Toy, malam ini nginep aja. Ngeri begal kalau kamu balik pagi. Karena kamar sebelah belum ditaruh kasur, ngampar aja dah di kamar depan. Pakai formasi cuek tidurnya, ucapku kepada Tito. Oh, ya udah deh, Pok. Aku sama Indah tidur di bawah aja pakai kasur Palembang. Hah? Serius? Ya udah, terserah kamu. Aku mau ke kamar mandi dulu ya. Mau cuci muka dulu. Masuk aja tuh ke kamar, ucapku lagi. Aku pun melangkahkan kakiku menuju toilet. Setelah selesai mencuci muka, aku pun melangkahkan kakiku lagi untuk menuju ke kamarku. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan sesosok pocong yang besarnya melebihi dari Aryo. Aku pun terperangah ketika melihat kehadirannya yang datang tiba-tiba. Sosok pocong itu menunjukkan rasa tidak suka akan kehadiranku di rumah ini. Maksud penulis pocong yang besar melebihi dari Aryo itu adalah penulis pernah menuliskan cerita horor yang berjudul Pocong Aryo. Cici memang tidak menerbitkannya di sini, tapi kalian bisa dengarkan di platform yang lain ya.
Aku mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang sekarang berada di hadapanku. Maaf ya, aku nggak maksud ganggu. Aku Ara. Aku akan tinggal di sini. Kamu pasti penunggu di sini ya? Maaf kalau kehadiran aku bikin kamu terganggu. Karena kita sama-sama akan tinggal di sini. Kita bagi tempat aja ya. Jangan ganggu aku. Nafsi-nafsi aja. Ucapku lirih. Sosok pocong yang menjulang tinggi itu tidak menjawab ucapanku. Ia hanya menganggukkan kepalanya pelan. Emang salah aku sih. Aku gak misi-misi dulu. Keluhku dalam hati. Setelah selesai berkenalan dengan penunggu di rumahku ini, aku pun kembali melanjutkan aktivitasku. Indah, Tito, aku tidur duluan ya, ucapku sambil menepak-nepak bantal tidurku. Oke Mpok, aku masih main Mobile Legends dulu, balas Tito. Sedangkan Indah hanya menganggukkan kepalanya sambil melemparkan senyuman ke arahku. Pagi pun tiba. Seperti biasa, aku mulai menyiapkan sarapan dan mulai membereskan barang-barang yang tersisa di dapur. Hari itu, aku habiskan dengan membereskan sisa-sisa barang yang belum selesai aku kerjakan. Waktu menunjukkan pukul 21 malam. Aku hendak membeli beberapa bungkus kopi karena stok kopi di rumahku sudah mulai habis. Di depan kayaknya warung buka deh sampai malam. Aku beli kopi dulu ya, ucapku kepada Mario. Oh ya udah, hati-hati ya. Tandas Mario. Aku mengangguk pelan. Kemudian aku melangkahkan kakiku berjalan menuju warung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Sambil melangkahkan kaki, aku mencoba untuk memecah keheningan dengan bersenandung kecil. Tiba-tiba saja, ada suara yang seakan ikut bersenandung. Aku menghentikan langkah kakiku sebentar ketika mendengar suara yang ikut bersenandung tersebut. Aku langsung melemparkan pandangan mataku segala arah. Pandangan mataku terhenti pada papan nama sebuah sekolah yang aku lihat kemarin. Aku melangkahkan kakiku pelan dan berjalan mendekati gerbang sekolah yang ternyata sudah terkunci dengan rapat. Dari kejauhan, aku melihat lagi sosok itu. Ia duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya ke udara. Tiba-tiba, kepalanya berputar sendiri dan ia melemparkan pandangannya ke arah tempat aku berdiri. Ia sadar, dirinya sedang aku perhatikan. Aku berdiri mematung sambil memperhatikan sosok perempuan itu. Selayaknya hantu pada umumnya yang pernah aku temui. Rambutnya panjang, bola matanya bulat besar, dan memiliki sorot kesedihan yang terpancar dari matanya. Hal yang membedakan hantu ini dengan hantu-hantu yang pernah aku temui adalah ia memakai seragam sekolah. Sebagian tubuhnya seakan penuh dilumuri oleh darah. Ia hanya memperhatikan aku dari kejauhan, tanpa berkata satu kata pun. Melihat ada penjaga sekolah yang melihatku berdiri mematung di depan pagar, aku bergegas untuk melangkahkan kakiku lagi untuk menuju ke sebuah warung yang jaraknya tidak begitu jauh. Sesampainya aku di warung, aku langsung memesan beberapa bungkus kopi dan beberapa keperluan di rumah yang sudah habis. Mbak, ngapain tadi berdiri depan pagar sekolah? Gak iseng? Tanya sama pemilik warung kepada aku. Tangannya dengan lihai memasukkan beberapa pesananku ke dalam tote bag yang sudah aku bawa dari rumah. Oh, enggak kok. Saya iseng-iseng aja lihat-lihat sekitar. Ternyata ada sekolah. Oh iya, saya suka merinding kalau lewat situ malam-malam.
Soalnya belum sempat sang pemilik toko melanjutkan ucapannya. Ia langsung mengurungkan niatnya untuk membahas yang ingin dia ceritakan kepadaku. Kenapa emang, Pak? Enggak Mbak. Ini jadi 40.000 ya. Ucapnya seraya tangannya menyerahkan tas belanjaanku. Iya Pak, ini uangnya pas. Makasih ya. Ucapku sambil melangkahkan kakiku untuk segera kembali ke rumah. Aku berjalan melewati sekolah itu lagi. Dari kejauhan, aku melihat sosok itu tetap berdiri dan mengayun-ayunkan kakinya ke udara dari atap gedung. Terbersit pertanyaan di dalam benakku. Apa yang terjadi pada gadis ini? Aku menghela nafas pelan. Mungkin belum saatnya aku untuk bertemu dengannya. Aku pun kembali melangkahkan kakiku untuk kembali ke rumah. Sesampainya aku di rumah, aku menceritakan tentang sosok itu kepada Mario. Hati-hati ah. Iya Mpok, aku ngeri. Tandas Tito. Aku mengangguk dan mengerti. Jemari tanganku mulai membuat secangkir kopi untukku dan Mario. Waktu pun sudah mulai larut. Aku merasa harus mengerjakan pekerjaanku yang belum selesai. Jemari tanganku mulai sibuk membuka laptop dan aku pun segera menyelesaikan pekerjaanku. Pok, aku balik dulu ya. Udah jam segini nih. Pamit Tito. Aku menganggukkan lagi kepalaku dan melemparkan senyumku kepada Indah. Oke Toy, terima kasih ya. Hati-hati Indah. Iya Mpok, makasih juga ya. Indah pamit dulu. Tito melambaikan tangannya dan memacu gas motornya untuk segera pulang mengantar Indah. Aku melirikkan pandangan mataku ke arah jam dinding. Waktu sudah hampir menjelang pagi, sedangkan aku belum istirahat sama sekali. Aku menghela nafasku dengan berat. Tidur deh, ucapku dalam hati. Aku melangkahkan kakiku menuju kamar tidurku dan berusaha untuk memejamkan mata. Tiba-tiba, aku mendengar suara rintihan tepat di telingaku. Tolong, tolong. Ketika aku hendak membuka kedua mataku, aku merasa seperti ada tangan yang menahanku. Nafasku terasa sesak, seakan aku sedang kehilangan oksigen. Untuk menggerakkan tangan pun, aku merasa tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Tolong, 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 tolong aku. Suara itu terus bergema di gendang telingaku. Sedangkan tubuhku saat ini seperti sedang mengkhianati pemiliknya sendiri. Bagaimana bisa aku tidak dapat menggerakkan tubuhku sendiri? Dengan jantung yang berdebar, perlahan-lahan aku mencoba untuk merapalkan sebuah doa di dalam hatiku. Perlahan-lahan, aku mulai bisa membuka kedua mataku lagi. Dengan pandangan mata yang sedikit buram, aku melihat sebuah sosok perempuan yang sedang memakai seragam sekolah, memerhatikan aku yang seakan merintih kesakitan. Siapa itu? Ucapku dalam hati. Sosok itu hanya terdiam membeku sambil memperhatikanku yang sedang kesulitan bergerak. Sosok itu melayangkan tubuhnya ke udara. Ia mulai memperhatikan siapa dirinya. Dek. Jantungku berdegup lagi dengan kencangnya. Debaran jantungku sudah tidak karuan karena menahan takut. Kamu? Ia masih seakan menutup mulut, tidak berkata sepatah kata pun.
lumuran darah yang ada di sekitar tubuhnya masih seakan terasa baru mengalir. "Mau apa kamu?" ucapku. Hening. Ia tidak menggubris perkataanku. Sosok itu hanya menggerakkan tangannya ke udara dan mendaratkannya ke dadanya sendiri. "Sakit," ucapnya. Alisku berdenyit pelan. "Kamu?" Belum sempat aku menyelesaikan pembicaraanku, sosok itu pergi begitu saja. Dengan tiba-tiba, tubuhku kembali normal dan dapat digerakkan lagi. Aku menghela nafas panjang. Rasanya terasa amat menyesakkan. Tadi aku benar-benar merasa tubuhku seperti ditindih oleh sebuah beban yang amat besar. Sampai-sampai untuk bernafas normal pun, aku tidak sanggup. Aku mengernyitkan alisku kembali. Aku kembali mengingat rentetan peristiwa yang baru saja aku alami. Tadi dia bilang apa? Sakit. Apanya yang sakit? Ucapku lagi. Setelah mengalami rasa sesak yang tiada tara, aku memutuskan untuk mengambil secangkir air di dapur rumahku. Apa aku ajak ngobrol aja ya itu hantu? Tapi maksud dia apa gituin aku? Waktu sudah menjelang pagi. Aku pun bersiap-siap untuk mengerjakan pekerjaanku yang belum sempat selesai. Hari itu hanya menghabiskan waktuku untuk mengerjakan pekerjaanku. Hingga langit pun sudah kembali berwarna gelap. Jemari tanganku masih tetap sibuk bekerja mengetik di papan keyboard laptopku. Tiba-tiba saja terbersit lagi dalam pikiranku, aku harus bertemu lagi dengan sosok itu. Ada yang terjadi dengannya. Dan apa urusannya denganku? Aku melangkahkan kakiku keluar rumah dan berjalan menuju sekolah swasta, tempat pertama kali aku bertemu dengannya. Kali ini, gerbang pintunya terbuka sedikit. Aku melemparkan pandangan mataku ke sekeliling, mencari-cari keberadaan penjaga sekolah ini. Kuayunkan lagi langkah kakiku berkeliling kelas sekolah ini. Wah, banyak juga penunggu di sekolah ini, ucapku dalam hati sambil bergidik ngeri. Lalu, sebuah tepukan mendarat di bahuku dengan tiba-tiba, yang otomatis mengagetkanku yang sedang asik melihat-lihat keadaan sekitar. "Neng, nyari siapa?" tanya laki-laki separuh baya yang sedang mengernyitkan alisnya ketika melihat kehadiranku. Ayam. "Aduh Pak, ngagetin saya aja." "Ya Allah," balasku seraya mengelus dada. "Maaf Neng, abis Bapak kaget. Kok ada orang masuk ke sekolah jam segini? Soalnya udah mau setahun loh gak ada yang belajar di sini." "Ada apa Neng?" Enggak Pak, saya mau lihat-lihat sekolah aja. Tadi Bapak saya cari gak ada di pos. Jadi saya inisiatif nyari Bapak sambil lihat-lihat. Balasku sambil cengengesan. "Oh, Neng mau masuk sekolah tahun ajaran baru ya?" "Enggak, saya mau udah lulus kuliah malah Pak." Bujuk, kirain mau sekolah di sini. Kagak kelihatan udah lulus sekolah Neng. Kayak pantaran nama anak saya aja Neng mukanya. "Saya pendek sih Pak, jadi kayak anak-anak mungkin." Boleh gak Pak saya lihat dari sekolah ini?" Bapak penjaga sekolah itu termenung, seakan mengingat sesuatu ketika mendengar permintaanku yang secara tiba-tiba. Boleh sih Neng, tapi tenang Pak, saya udah biasa kok sama yang begituan. Si Neng, tahu aja Bapak mau wanti-wanti itu. Boleh aja sih Neng, tapi Bapak gak bisa anter, soalnya mau nonton bola Neng. Silakan aja, tapi kalau bisa Neng hati-hati,
kalau naik ke gedung B, lantai 3 ya, Neng. Ucap bapak penjaga sekolah seraya jemari tangannya menunjuk ke arah sebuah gedung. Oke, siap Pak. Saya lihat-lihat dulu ya. Aku kembali mengayunkan kakiku berjalan mengelilingi area sekolah ini. Aku banyak bertemu dengan mereka yang visualnya rasa asing bagiku. Ada satu perempuan yang lehernya panjang menjuntai ke lantai. Ada pula sosok laki-laki dengan tubuh yang basah, seakan habis tercebur di sebuah sungai. Aduh, baru lihat aku yang model kayak beginian, ucapku dalam hati. Setelah puas berkeliling area sekolah, aku pun berdiri di hadapan gedung B, tempat hantu perempuan berseragam sekolah ini tinggal. Gedung ini gelap sekali, benar-benar gelap. Tidak ada sinar sama sekali. Hanya lantai 3, lampu yang sengaja dibiarkan menyala. Mengandalkan sinar senter yang ada di aplikasi handphoneku, aku melangkahkan kakiku untuk naik ke lantai 3. Asem. Aduh. Saya hanya sendirian di sini. Aduh, kalau ada apa-apa, bismillah aja lah, ucapku memaki dalam hati. Kakiku pun terhenti di lantai 3 gedung B sekolah ini. Ya, seperti yang kalian kira, aku langsung bertemu dengan hantu perempuan berseragam sekolah ini. Dengan raut penuh kesedihan dan dengan tubuh yang seakan menggenang sebuah darah segar, ia sedang duduk di pinggir gedung sekolah ini. Aku mencoba untuk mengatur nafasku yang terasa sesak karena habis menaiki anak tangga yang cukup banyak. Menurutku, maklum, udah lama gak sekolah, jadi jarang naik tangga. Hai, ketemu lagi kita, sapaku dengan ramah. Sosok itu hanya memperhatikanku tanpa membalas perkataanku sama sekali. Kok gak mau ngomong? Kemarin aja bilang sakit-sakit. Sosok itu tertawa cekikikan ketika mendengar ucapanku yang menurutnya lucu. Jemari tangannya kembali bergerak dan ia mengelus dadanya sendiri. Kamu namanya siapa? Ernie. Oke, nama kamu Ernie. Boleh tahu nggak kenapa kamu ganggu aku tidur tadi? Ernie menggelengkan kepalanya pelan. Gak apa-apa. Aku tahu kamu bisa lihat aku di antara manusia yang ada di sini. Oh gitu. Kamu pasti waktu masih hidup pendiam ya? Ernie mengganggukan kepalanya lagi. Tiba-tiba saja Ernie berdiri dari duduknya dan melayangkan tubuhnya ke bawah gedung, seperti seakan sedang melakukan lompat dari atas gedung. Melihat Ernie melakukan hal tersebut, aku langsung terperanjat kaget. Ia melakukan itu berkali-kali hingga bulu kuduku berdiri tegang. Ya Allah, aku harus gimana nih? Pergi apa enggak ya? Ngeri banget, asli. Ucapku dalam hati. Jantungku berdebar-debar dengan sendirinya saat menyaksikan adegan yang begitu menyeramkan menurutku. Ernie, udah, aku gak bisa lihat kamu kayak gitu, ucapku kepada Ernie. Sambil meloncat ke bawah, Ernie memutarkan kepalanya ke arahku sambil melemparkan sebuah senyuman. Kamu takut ya? Bisik Ernie yang sekarang berada di sampingku. Takut sih ya, gimana ya? Intinya ngilu aja liatnya. Aku sebenarnya mau nanya, tujuan kamu ganggu aku tuh apa? Kamu mau cerita sama aku? Tanya aku kepada Ernie. Enggak, balasnya dengan singkat. Ya udah, aku pulang ya kalau gitu, balasku sambil melangkahkan kakiku berjalan turun dari lantai 3.
Ernie melayangkan tubuhnya lagi tepat di hadapanku. Aku melakukan hal yang sampai sekarang membuat aku menyesal. Aku memilih untuk lompat dari lantai ini, ucap Ernie. Ernie melihatku dengan tatapan mata yang kosong, seakan ia sedang mengingat kembali rentetan kejadian pada detik-detik terakhir semasa hidupnya. Ara, aku gak mau ditinggalkan. Aku gak suka kesepian. Tapi dengan aku memilih melompat dari atas ini, ternyata malah membuat aku menjadi semakin kesepian. Aku menghela nafasku ketika mendengar ucapan yang terlontar dari Ernie. Terlihat dengan jelas raut kesedihan yang ada di sorot matanya. Ernie mulai terisak pada kesedihannya sendiri. Dia meninggalkan aku, Ara. Aku gak mau. Segala upaya aku coba agar dia tetap sama aku. Apapun caranya. Aku sayang banget sama dia, Ara. Mungkin kamu gak ngerasain jadi aku. Mungkin bagi dunia, dia hanyalah seseorang. Tapi untuk aku, dia adalah duniaku. Sampai aku mengancam untuk bunuh diri, dia pun tetap tidak peduli. Terakhir aku kirim pesan ke dia. Dia tetap bilang dia gak tahan sama sikapku yang seperti ini. Katanya aku terlalu membatasi langkahnya. Padahal aku kayak gini ya karena aku sayang sama dia. Aku gak mau dia sama orang lain. Aku gak suka lihat dia dekat-dekat sama orang selain aku. Aku sayang sama dia. Sayang banget. Cuma aku gak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Detik-detik terakhir aku hidup, dia tetap gak memperdulikan perasaanku. Dia tetap mau pergi dariku. Walaupun sudah aku bilang, kalau kamu pergi ninggalin aku akan bunuh diri. Tapi dia tetap gak hiraukan aku. Saat itu aku berpikir dunia aku sudah pergi meninggalkan aku. Dunia aku sudah pergi meninggalkan aku. Untuk apa aku hidup di dunia kalau dunia aku sendiri udah hilang? Aku menunggu balasan pesan dari dia, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, aku coba jalan ke gedung ini. Di tempat ini, aku melemparkan tubuhku sendiri dari lantai yang paling tinggi. Kamu tahu nggak? Saat proses melayang, kayak beban di dada tuh hilang gitu aja. Walau cuma persekian detik. Tapi setelah tubuhku menghantam tanah, rasanya dingin. Dingin banget. Sampai akhirnya lama-lama rasa dingin itu berubah menjadi rasa sakit yang gak bisa ditahan. Saat aku jatuh, aku masih hidup dengan menahan rasa sakit itu bermenit-menit. Sampai akhirnya aku melihat tubuhku sendiri tergeletak begitu saja. Sampai murid-murid di sini berteriak dan berlarian dari kelas. Sampai detik ini, aku tetap di sini, Ara. Berharap dia selalu mengingatku. Tapi pada kenyataannya, dia bisa melanjutkan hidupnya. Seakan tidak terjadi apa-apa. Miris ya, ucap Ernie. Kepala Ernie berputar-putar seakan tidak ada tulang yang menyanggah di dalamnya. Aku kecewa, Ara. Aku gak ngerasa hidupku sia-sia. Tapi aku merasa miris aja. Aku menggigit bibirku sendiri. Entah, aku bingung harus bersikap apa.
Kamu gak takut sama aku? Atau gak takut sama yang ada di sini? Tanya Ernie. Aku takut-takut enggak sih. Di belakang kamu ada yang ikut sih. Dia galak. Aku diusir sama dia pas datengin kamu waktu tidur. Aku terkekeh mendengar ucapan dari Ernie. Rasain, makanya jangan jahil. Enggak, aku gak pernah jahil. Aku mau kamu tahu kalau ada aku di sini. Oke Ernie, aku sudah tahu kisahmu. Jangan merasa sedih lagi ya. Aku yakin, suatu saat nanti, entah di kehidupan lainnya, kamu akan menemukan kebahagiaanmu Ernie. Ucapku kepada Ernie. Ernie mengangguk pelan. Aku lega, kayak bongkahan di dada aku sedikit hilang. Karena bisa cerita sama kamu Ara. Aku melemparkan senyumku pelan ke wajah Ernie yang sedang menatapku. Iya, sama-sama. Kalau ada apa-apa, main aja ke rumah. Tapi jangan ngagetin ya. Ada yang mau diceritain lagi nggak? Ernie menggelengkan kepalanya. Enggak. Ya udah, aku pulang ya. Pamitku pelan. Ernie menganggukkan kepalanya. Aku kembali melangkahkan kakiku untuk turun dari gedung ini. Sesampainya di bawah, aku menoleh kembali ke arah Ernie yang sedang melihatku dari atas gedung. Ernie pun melambai-lambaikan tangannya ke udara. Aku pun membalas lambaian tangan Ernie dengan mengibas-ngibaskan tanganku ke udara. Setelah itu, aku kembali bergegas untuk menemui penjaga sekolah ini. Neng, udah kelilingnya? Udah pak. Sejujurnya ya Neng, Neng berani banget sih. Soalnya gak ada yang berani ke dalam kalau udah malam gini. Ya diberani-beraniin aja pak. Sebenarnya saya mau tanya pak, emang ada siswa ya yang bunuh diri di sini? Tanyaku dengan hati-hati. Mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut, bapak penjaga sekolah ini terbelalak kaget. Neng, tahu dari mana? Nggak tahu dari mana-mana sih pak. Saya pernah dengar aja. Bapak penjaga sekolah itu menghela nafasnya. Kemudian jemari tangannya menunjuk ke arah gedung lantai B. Itu di sana. Emang ada siswi yang pernah bunuh diri di sana Neng. Kejadiannya ya udah lama. Katanya mah karena putus cinta. Bapak juga nggak tahu ya bener apa enggak. Tapi karena kejadian itu, sekolah jadi sepi Neng. Karena bapak kenal anaknya, makanya cuma lantai gedung itu aja yang bapak nyalain lampunya. Yang lain mah enggak. Bapak berdoa semoga dia tenang. Amin pak. Oh iya, saya pamit pulang ya pak. Ini saya ada sedikit rezeki buat bapak jajan. Ucapku seraya menyerahkan beberapa lembar uang. Neng, gak usah Neng, gak apa-apa. Gak apa-apa pak, terima aja. Semangat ya pak jagain sekolah ini. Ucapku pelan. Iya Neng, makasih banget ya. Aku melangkahkan kakiku untuk keluar dari wilayah sekolah swasta yang cukup terkenal ini. Sambil berjalan menuju rumah, tanpa terasa hatiku terasa sesak. Ernie masih muda, masih banyak mimpi yang seharusnya ia harus gapai. Tapi mungkin cinta bisa membutakan segalanya. Rasa sayang yang begitu besar dapat menguasai akal dan logika seseorang. Di setiap malam, Ernie duduk di pojok gedung lantai B, menjuntai-juntaikan kakinya ke udara, sendirian. Dan ia selalu merasa kesepian. Kita berdoa dulu ya untuk Ernie agar bisa lebih tenang dan cepat berproses. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ceritanya selesai sampai di sini.
Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan terima kasih kepada penulis yang sudah memberikan izin kepada Cisi untuk bisa mempublikasikan atau membuat podcast horor dari cerita ini. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.